Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Aulia Putri Abdillah dengan NPM 2200101408, kelas M5 Manajemen Keuangan. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang penggunaan fintech bagi pebisnis dengan dosen pengampu Hajah Jenny Susianti SEMM BKP. Yang pertama, pengertian fintech. Fintech adalah singkatan dari Financial Technology atau teknologi keuangan, yaitu penggabungan antara teknologi dan sistem keuangan. Di dalam teknologi finansial terdapat banyak istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan bidang teknologi dan bidang ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan pemerolehan keuangan. Teknologi finansial mengurangi jenis transaksi yang secara langsung mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Media baru yang digunakan dalam transaksi pada teknologi finansial adalah gawai. Kegiatan yang dilakukan dengan deposito, transaksi dalam jaringan, transfer keuangan dengan aplikasi perbankan bergerak maupun jenis transaksi lainnya. Yang kedua, dasar hukum fintech di Indonesia. Penerapan fintech di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi Bank Indonesia. Selengkapnya tentang dasar hukum fintech adalah sebagai berikut. Yang pertama, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17/PPI/2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Yang selanjutnya, jenis-jenis fintech. Jenis yang pertama, peer-to-peer. Jenis ini merupakan fintech yang paling populer di Indonesia, menurut OJK. P2P lending atau sering disebut pinjol merupakan layanan pinjaman uang berbasis teknologi. Jenis yang kedua, microfinancing. Tugas jenis ini adalah menjembatani antara masyarakat yang membutuhkan dana dan investor secara digital. Dana tersebut bisa digunakan sebagai modal usaha maupun untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jenis yang ketiga, digital payment system. Jenis ini semakin berkembang terutama setelah e-commerce banyak digandrungi masyarakat. Banyak sekali e-commerce yang bekerja sama dengan perusahaan fintech lain ataupun membentuk digital payment-nya sendiri. Jenis yang keempat, manajemen risiko dan investasi. Selain tentang perencanaan keuangan, fintech ini juga memberikan akses kepada investasi maupun asuransi. Dengan hanya bermodalkan smartphone, sudah mendapatkan paket lengkap dan pengelolaan keuangan. Yang kelima, equity crowdfunding adalah layanan fintech yang dalam penggalangan dana. Nantinya dana tersebut bisa didonasikan kepada sebuah organisasi sosial atau diinvestasikan kepada sebuah bisnis. Yang keempat, keuntungan fintech. Di sini saya membagi keuntungan fintech yaitu bagi konsumen dan bagi pengguna. Yang pertama, bagi konsumen, mendapatkan layanan yang lebih baik, menciptakan kemudahan dalam setiap transaksi, lebih efisien dan efektif, terdapat pilihan yang lebih banyak dan harga yang lebih murah. Jika keuntungan bagi pengguna, menyederhanakan rantai transaksi, menekan biaya operasional dan biaya modal, dan membakukan alur informasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.